Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita berikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pagi hari ini saya David Halik dan juga Ustadz Dasat Latif bisa menemani Anda kembali dalam program Ramadan Penuh Rahmat bersama Ustadz Dasat Latif. Dan tema yang kita angkat kali ini adalah bicara mengenai kepemimpinan di dalam Islam. Mungkin ramai Ustadz dan juga pemirsa juga sering mendengar bahwa terutama dalam masa-masa pilkada, masa pileg, masa pilpres ya, itu istilah atau sebutan politisasi agama. Ya, ada orang mengatakan agama jangan dipolitisir gitu. Dan memang kalau kita lihat ya artinya memang mungkin ada juga orang-orang yang memanfaatkan itu. Tetapi jadi pertanyaannya Ustadz, apakah memang Islam itu tidak boleh berpolitik? Ataukah memang apakah yang dilakukan di dalam Islam di dalam memandang hal tersebut? Nah, bagaimana pula juga Islam melihat figur kepemimpinan? Nah, ini kan jadi menarik Ustadz. Artinya apa? Karena gara-gara ini yang tadinya bisa serumah, tahu-tahu besok udah bisa rumah Ustadz. Yang tadinya temenan bisa berantem. Dan bahkan sampai sekarang bekasnya masih ada Ustadz. Jadi kalau di dalam satu grup ada dia, nggak deh gue keluar grup deh, kasarnya begitu Ustadz. Nah, mohon pencerahan di bulan Ramadan ini supaya kita bisa merakit kembali yang tercerai, yang sudah pecah mungkin kita bisa rekatkan kembali sehingga bisa menjadi satu bentuk wadah yang menarik dan indah gitu Ustadz. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa yang saya hormati, kita hidup di bumi Nusantara, Indonesia Raya. Indonesia ini terdiri dari syarat sebuah negara berdirinya dan terpenuhi. Ada rakyatnya, ada negaranya, ada pemerintahnya, ada mata uang, dan seterusnya. Negara ini berdiri karena ada kepemimpinan. Ya, karenanya tidak mungkin kita hidup berbangsa tanpa pemimpin. Ya, maka disitulah pentingnya agama hadir untuk sebuah kepemimpinan. Karena agama ini adalah sebuah pedoman. Maka saya tidak sependapat kalau ada stigma negatif yang berkata jangan bawa-bawa agama ke dunia politik. Sesungguhnya yang tidak dibenarkan adalah mempolitisir agama. Kalau membawa agama dalam nilai-nilai politik itu kewajiban harus. Sebab kenapa? Agama mengajarkan hak dan batil. Justru agama mengajarkan mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak dibolehkan. Ketika agama dijauhkan dari nilai-nilai politik, maka politik yang terjadi adalah politik barbar, menghalalkan segala cara. Ada perbedaan mendasar antara ajaran politik dalam Islam dengan ajaran politik yang diajarkan oleh Machiavelli. Kalau Machiavelli, politik itu ujungnya adalah kekuasaan. Anda berpartai, Anda berpolitik, untuk apa? Ngambil gubernur, ngambil wali kota, ngambil presiden, ambil anggota DPR. Ya, itu aja tujuan akhirnya, kekuasaan. Tapi dalam syariat Islam, ketika Anda berpolitik, masuk partai, ya, masuk pengurus sebuah organisasi, ya, terutama politik ini, maka tujuan akhirnya setelah mengambil kekuasaan tidak akhir di situ. Itu hanya senjata. Maka tujuan akhirnya endingnya adalah kemaslahatan. Ambil wali kota, ambil gubernur, ambil bupati, ambil anggota DPR, ambil presiden, tapi bukan untuk mengejar kekuasaan semata, tapi gunakan kekuasaanmu itu untuk apa? Menciptakan kemaslahatan umat. Di sini kemaslahatan umat. Jadi ketika ada berpolitik tidak menciptakan kemaslahatan umat, itu tidak sesuai agama. Meskipun dia beragama Islam, meskipun dia ngaku partai Islam, tapi sistem berpolitiknya, tata cara berperilaku politiknya tidak mewujudkan kemaslahatan umat, sesungguhnya politik tersebut jauh dari nilai-nilai Islam. Oh begitu ya. Iya. Ustaz, tapi kalau kita ngelihat kan ada juga nih Ustaz yang beranggapan bahwa kadangkala bedanya tipis sekali Ustaz antara politisasi agama dengan agama digunakan di dalam politik gitu, artinya agama sebagai pijakan dalam berpolitik. Bedanya tipis gitu Ustaz.
Saya kira tidak tipis, justru jauh. Jauh Ustaz ya? Iya. Nah sekarang, seperti yang saya katakan tadi, Iya. menciptakan, mengambil kekuasaan, saya berpartai, mengambil kekuasaan. Tujuan apa? Indikatornya apa Ustaz? Saya bukan untuk memperkaya diri sendiri, baik bukan untuk memperkaya partai, Iya. apalagi memperkaya kita punya keluarga. Iya. Tujuannya adalah menciptakan kemaslahatan. Tidak bisa kita menciptakan kemaslahatan tanpa kekuasaan. Iya. Sehingga wajar ketika Umar bin Khattab menjelaskan mustahil kalian bisa melaksanakan syariah tanpa kekuasaan. Oh. Apa contohnya? Saya nih sebagai wali kota misalnya, atau sebagai gubernur. Nah, saya pergi sholat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya sama Judan, mana ini kepala dinas PU? Dah hadir Pak Gub. Enggak pernah juga saya dapat itu kepala dinas datang sholat subuh. Ini pasti dia telepon ajudan, kau dicari Pak Gubernur. Kata beliau enggak pernah kau datang sholat subuh. Saya yakin besok jam 4 sholat subuh, setengah 4 sudah ada di masjid. Kenapa? Saya punya kekuasaan. Ya, saya jalan misalnya, keliling pagi-pagi, selesai sholat subuh, saya lihat ada sampah. Pak Lurah, kotor sekali saya lihat itu wilayahmu. Saya tidak mau lihat lagi besok itu. Kalau tidak mau bersih besok itu, banyak yang mau jadi lurah. Oh, dia sudah kencing sudah dirinya di situ. Kenapa? Saya punya kekuasaan. Iya. Tapi kalau saya hanya sebagai ustadz, paling hanya bisa melakukan di mimbar. Tidakkah Nabi menjelaskan, apabila engkau melihat kebatilan, maka cegahlah dengan tanganmu. Siapa tangan ini? Kekuasaan. Simbol dari kekuasaan, tangan. Kemudian kau tidak punya, pabilizani, dengan mulutmu. Ya, inilah Ustadz, anggota DPR, berbicara. Pun tidak bisa, tidak punya kekuasaan, tidak punya kemampuan berbicara, maka maka tegurlah dia dalam hati. Tapi ketahuilah, menegur dalam hati adalah selemah-lemah iman. Nah, jadi saudaraku, tidak ada yang salah ketika kita meraih kekuasaan. Karena kekuasaan dalam Islam itu bukan untuk memperkaya diri sendiri, tapi untuk menciptakan kemaslahatan umat. Masya Allah. Nah, bagaimana sih prototipe pemimpin-pemimpin Islam? Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Baik, kita akan lanjutkan. Jangan kemana-mana. Tentunya hanya di sini, di Ramadan Penuh Rahmat bersama Ustadz Das At-Latif. Tidak boleh keluarga mengambil hak-hak kepemimpinan seorang suami. Hidup dalam jabatan. Bahasa sekarang nepotisme. Tidak boleh dalam Islam. Lalu apa yang salah? Kalau dikatakan jangan bawa-bawa agama, beginilah agama mengajarkan seorang pemimpin. Tidak boleh kita ngambil barang-barang negara, mempergunakan. Setiap manusia yang dilahirkan itu adalah pemimpin. Paling kecil adalah jadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Gitu. Betul. Nah, sekarang kalau bicara kepemimpinan di dalam Islam, tadi Ustadz sudah bicara secara makro, ya kan? Sekarang secara general deh kita bicara. Figur-figurnya seperti apa, Ustadz? Ya, silakan Ustadz. Nah, kalau kita umat Islam, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi adalah contoh buat kita semua. Tapi kan biasa kalau kita berbicara kepemimpinan Rasulullah, ada lagi orang itu kan Nabi, kita bukan Nabi. Inilah dia kepemimpinannya Nabi, kita tidak mau ikut, tapi istrinya Nabi sunnah Rasul. Nah, oke, kita turun dari Nabi, sahabat Rasulullah. Yang terkenal Umar bin Khattab. Umar bin Khattab waktu itu digelari dengan Amirul Mukminin, pemimpin bagi umat Islam. Mari kita dengar beberapa kisah. Suatu kali Umar bin Khattab lagi inspeksi, kalau sekarang belusukan. Nah, cuma waktu itu beliau kalau belusukan tidak bawa wartawan. Ya, tidak bawa sponsor. Ini beliau belusukan. Sampailah dia di lapangan pengembalaan. Seluruh umat Islam waktu itu yang menjadi pengembala. Lalu Umar bin Khattab melihat ada unta yang gemuk sendiri. Jadi yang lain kurus-kurus, ini unta gemuk sendiri. Lalu ditanyalah kepala, kalau sekarang kira-kira kepala dinas peternakan. Ya, Pak Kadis, siapa unta itu kok bisa gemuk sendiri? Untanya Abdullah. Abdullah siapa? Abdullah bin Umar, anakku. Iya Pak Presiden. Panggil itu Abdullah. Panggil Abdullah. Abdullah. Ya Pak Ceh.
Iya Pak. Kau jual itu ontamu. Kenapa Pak? Kenapa dia bisa gemuk sendiri? Jual, berapa modalnya waktu kau beli? Sekarang kau jual, berapa selisihnya? Selisihnya masukkan baitul mal. Saya gembala ini secara profesional. Kenapa bisa gemuk sendiri? Pasti gemuk sendiri karena ini kepala dinas peternakan kasih kau perlakuan khusus karena kau anaknya Umar. Tidak boleh. Kau tidak boleh hidup dengan jabatan saya. Tidak boleh kau gunakan fasilitas bapakmu untuk mempergemuk kau punya unta. Ternak ya, unta. Coba lihat sekarang Pak. Oh, bapaknya kepala dinas, istrinya ngambil proyek kiri kanan. Suaminya yang wali kota, istrinya yang ngatur semua proyek. Kalau Islam tidak boleh. Tidak boleh keluarga mengambil hak-hak kepemimpinan seorang suami. Hidup dalam jabatan. Bahasa sekarang nepotisme ya. Nepotisme. Tidak boleh dalam Islam. Lalu apa yang salah? Kalau dikatakan jangan bawa-bawa agama, beginilah agama mengajarkan seorang pemimpin. Tidak boleh kita ngambil barang-barang negara, mempergunakan. Aji mumpung kalau bahasa kita baju keren. Mumpung bapak saya jadi wali kota, saya ngatur semua penempatan jabatan, saya ngatur semua proyek-proyek. Islam tidak boleh. Itulah pemimpinan dalam Islam. Berikutnya lagi, Umar bin Khattab. Suatu ketika didatangilah. Beliau lagi ngitung-ngitung uang baitul mal. Pakai pelita. Tiba-tiba datang tamu. Tok-tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Amirul Mukminin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kok? Sini. Masuk. Boleh masuk? Masuk. Nih, sebelum kita lanjutkan saya tanya, kamu apa? Kau datang ini ketemu saya sebagai Amirul Mukminin, presidenmu, atau kau datang ketemu Umar sebagai temanmu? Urusan biasa, pribadi saja Amirul Mukminin. Oh, kalau gitu, tunggu dulu. Umar matikan pelita. Mati. Tamunya keberatan. Ya Rasulullah, ya Amirul Mukminin, kenapa kau matikan? Begini bos, tadi itu saya pakai ini pelita karena saya lagi tugas dinas, hitung ini baitul mal. Wajar ini lampu minyaknya dari kas negara. Ya wajarlah saya lagi dinas toh. Sekarang kita cerita pribadi, tidak boleh kau pakai ini minyak negara. Subhanallah. Inilah agama mengajarkan seperti ini, memegang amanah. Kalau seperti ini dijalankan oleh para politisi, para penguasa, maka insya Allah tidak ada plat merah yang berkeliaran bawa undangan pengantin. Tidak ada plat merah yang kita lihat pada hari-hari libur. Inilah agama mengajarkan, jangan kau pakai fasilitas negara untuk kepentingan pribadimu. Itu agama, apa yang salah? Dan dicontohkan itu. Dan dicontohkan, apa yang salah kalau agama dibawa? Inilah agama mengajarkan. Iya. Coba lihat lagi Umar bin Khattab. Suatu ketika dia lagi belusukan. Tiba-tiba beliau mendapati seorang ibu yang lagi masak nasi. Tapi apa yang dia masak? Dia bukan masak nasi, tapi batu. Batu dia masak. Lalu dia lihat Umar, dia tanya ibu, kenapa kau masak batu? Ini anakku dari tadi menangis. Supaya dia berhenti menangis, kan dia lapar. Saya masak ini. Kalau dia lihat tungku lagi menyala, dia pikir ibuku lagi masak. Dia akan berhenti. Akhirnya dia tertidur. Wih, kok begitu? Iya. Apa dikerja pemimpin? Apa itu Umar bin Khattab? Tidak tahu ngurus masyarakat. Tidak tahu ngurus kita ini setengah mati kesusahan. Dia enak-enak aja. Oh begitu lah Umar. Iya. Dan dia tidak tahu Umar ini. Akhirnya Umar bin Khattab bergetar takut akan azab Allah. Dia balik pulang menuju ke Bulog. Dia ambil beras. Dia pikul. Datang ajudannya namanya Aslam. Ya Amirul Mukminin, biar saya bawa ini. Saya yang pikul ini. Kalau bahasa kita Aslam, kau mau pikul dosaku? Kau mau pikul dosa saya nanti sebagai Amirul Mukminin di akhirat? Biar saya pikul. Pikul sendiri. Sampai di rumah itu dia masak. Setelah dia disuapi anaknya. Lalu ini berkata, wah, mestinya kamu yang jadi presiden. Mestinya kamu yang jadi Amirul Mukminin, bukan Umar. Oke, baik. Siapa? Enggak usah. Besok kau datang ke ya kalau kita sekarang kau datang ke istana presiden, kau akan dikasih. Besoknya ini Bu datang ke sana, ketemu Umar. Kau rupanya Umar bin Khattab. Ya, saya lah Umar bin Khattab yang kau maki-maki. Maafkan saya.
Inilah melaksanakan amanah dalam Islam. Coba kalau begini di Indonesia. Iya, iya. Luar biasa. Tapi kan yang banyak sekarang jabatan digunakan apa? Memperkaya diri sendiri, memperkaya partai. Ya. Maka sebenarnya ketika pelantikan pejabat-pejabat, saya kadangkala berpikir kisah-kisah seperti ini perlu kembali diceritakan kepada mereka. Ya. Supaya apa? Ketika mengemban jabatan, mereka punya motivasi dan contoh teladan dalam menjalankan amanah kekuasaan. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Nanti kita bahas lagi ya Ustadz ya mengenai kepemimpinan di dalam Islam. Buat Anda yang saat ini sedang bersiap-siap untuk santap sahur ya, ayo tetap ikuti kajian ini karena kami akan istirahat sejenak. Nanti kami akan kembali lagi. Tetaplah di Ramadan Penuh Rahmat bersama Ustadz Dasat Latif. Memikul amanah yang tidak mampu dia pikulnya, itu sebuah dosa. Kalau merasa tidak mampu, maka mundur. Ada 7 golongan, bukan 7 orang, 7 golongan. Orang yang dilindungi, satu diantaranya adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Rugi mereka yang diberikan amanah, lalu tidak menggunakan amanah jabatan itu untuk mempermudah dirinya masuk surga. Ya Alhamdulillah kita kembali lagi di Ramadan Penuh Rahmat bersama Ustadz Dasat Latif. Tadi begitu berapi-api Ustadz bicara tentang kepemimpinan di dalam Islam. Bercerita tentang Khalifah Umar. Bagaimana Khalifah Umar sebagai seorang pemimpin yang tidak mau menggunakan pelita ya untuk menemui temannya karena urusannya pribadi. Tadi sempat juga disindir juga nih orang-orang yang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Artinya ini bukan masalah sindiran tapi ini renungan buat kita supaya kita bisa memperbaiki diri kita. Nah, inilah dia jika agama hadir di saat kita melakukan aktivitas kita, entah itu sebagai pejabat, entah sebagai pedagang, insya Allah itu akan terjaga rambu-rambu apalagi di dalam berpolitik ataupun kekuasaan. Ustadz, ada pertanyaan ini dari netizen. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana jika seorang pemimpin atau seorang leader itu gagal dalam menjalankan amanah padahal dirinya telah berusaha menjadi pemimpin yang baik bagi pengikutnya atau anggotanya. Gimana? Nah, selama dia jadi pemimpin mengikuti perintah dalam arti jalur-jalur pelaksanaan kepemimpinan itu dia laksanakan sesuai dengan syariat agamanya, kemudian dia menjalankan sesuai dengan aturan undang-undang dalam negara itu, ya, aturan-aturan negara itu dia sudah laksanakan, dia maksimalkan, ternyata dia tidak mampu menjalankan, maka saya akan berjiwa besar akan mengatakan, saya mundur karena beban ini saya tidak mampu memikulnya. Kita teringat kisahnya Rasulullah SAW ketika beliau Isra dan Mi'raj, ada orang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ilustrasi tentunya dalam Isra Mi'raj itu diberikan beban pikul yang tidak mampu dia pikul, tapi dia ambil lagi. Dia bilang berat, kayu dia pikul berat, tapi dia ambil lagi, berat tapi dia ambil lagi muatan. Lalu Nabi bertanya, Jibril, siapa itu? Dia tahu berat, dia tidak mampu kok masih dipikul. Itulah umatmu yang mengambil kekuasaan tidak mampu dipikulnya. Nah, kalau Anda yakin tidak mampu memikulnya, jangan pakai haji mumpung. Mumpung bapak saya wali kota, masuk anggota DPR. Mumpung suami saya jadi anggota DPR, masuk lagi. Mumpung suami saya jadi gubernur, masuklah anggota DPR. Ini haji mumpung yang merusak negara kita. Akhirnya di parlemen dia tidak bisa kerja, kecuali istilah dulu saya waktu masih sekolah, D3, duduk, datang, diam. Kadang-kala tidur. Orang seperti ini menyalahi amanah. Memikul amanah yang tidak mampu dia pikulnya, itu sebuah dosa. Kalau merasa tidak mampu, maka mundur. Dan itu orang baik. Tapi sepertinya Indonesia, budaya mundur tidak ada saya rasa ya. Belum ada saya mundur karena saya tidak mampu memikulnya. Kalau perlu ada, carilah alasan pembenaran bagaimana supaya dia bisa eksis. Ya kan? Tetap ada terus ya kan? Gitu. Coba ini kalau kita tadi berbicara lagi tentang bukan haji mumpung. Coba lihat Umar bin Khattab. Ketika beliau sudah sakaratil maut, kan dia panggil sahabat-sahabatnya. Saudara-saudara sekalian, sebentar lagi saya akan meninggal dunia. Saya mau supaya tidak ribut, siapa di antara kalian yang bisa memikul tanggung jawab berikutnya. Sahabat ini kan musyawarah. Lalu beliau katakan, sahabat berkata, kita pilih Abdullah. Abdullah siapa? Abdullah bin Umar. Anakku.
Kau pikir kami ini keluarga Uman orang yang senang dengan kekuasaan? Tidak. Cukup satu anak dari Khattab untuk menjadi pemimpin. Keluarga saya cukup. Kami tidak mau. Coba kalau seperti ini. Ini kan yang banyak kita lihat. Waduh. Semua dia mau ambil. Suaminya gubernur. Istrinya mimpin proyek, anak pertamanya anggota DPR provinsi, anak keduanya. Ya memang demokrasi membolehkan, tapi kalau kita orang beragama, tentu kita tidak akan seperti ini, menggunakan aji mumpung. Kalau dia punya kompetensi sih oke, tapi kalau tidak, mewakili sebuah provinsi, lalu tidak pernah menyampaikan aspirasi masyarakat dari provinsi yang diwakilinya, dunia boleh bolos. Dunia kalian boleh lolos, tapi demi Allah di akhirat kalian tidak akan lolos. Masya Allah. Tanggung jawabnya berat. Berat. Ya, Ustaz, ya? Berat sekali. Memang jadi pemimpin berat. Kenapa berat? Karena memang diberikan naungan. Tapi orang jadi pemimpin itu enak juga. Ya. Kalau dia menjalankan amanah dan sebaik-baiknya. Ya. Kenapa? Dari informasi Rasulullah dalam sebuah hadis dijelaskan, di padang mahsyar kelak ada 7 golongan orang yang dilindungi. Ya. Pada saat itu tidak ada perlindungan kecuali datangnya dari Allah. Pada saat itu semua orang gelisah. Wajah kita sudah tidak seperti tampangnya sekarang ini. Ya, semua orang gelisah, takut, ingin menghadapi pengadilan yang seadil-adilnya. Matahari kata Nabi pada saat itu seolah-olah 1 jengkal dari kepala, sangat panas. Dan pada saat itu Allah sediakan ruang VVIP. Bukan lagi VIP, VVIP. Simpan ruang khusus. Sama lah kalau di bandara kan. Ada ruang khusus, ruang tunggu. Iya. Ada pelayannya cantik-cantik, makan sepuasnya, ber-AC. Yang lain, gabunglah dengan segala macam bau di situ. Ini berikan ruang khusus. Di akhirat juga semua. Ini umat gelisah, wajahnya sudah panik mereka. Allah ada ruang khusus, menunggu ruang VIP. Di dalamnya ada bidadari, dilayani dengan sebaik-baiknya. Sambil menunggu, ini belum sampai akhirat, baru di padang mahsyar. Ya. Lalu Allah sediakan ruang itu, ruang tunggu yang sangat luar biasa nyamannya. Di dalamnya ada 7 golongan, bukan 7 orang, 7 golongan. Orang yang dilindungi, satu di antaranya adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Ya. Maka saya pernah sampaikan kepada Pak Kapolri, Pak Kapolri, seorang Bapak Kapolri ini paling gampang masuk surga dibanding kami Ustadz. Kenapa bisa? Ya tidak ada saingannya. Kalau kami Ustadz banyak, berapa juta Ustadz di Indonesia. Tapi kalau Kapolri cuma 1 di Indonesia. Tidak ada saingan. Jalur tol masuk Pak. Maka rugi seorang pejabat, seorang gubernur di provinsinya cuma 1. Tidak ada saingannya. Kalau Ustadz banyak saingan. Ustadz di Provinsi Sulawesi Selatan banyak, tapi gubernur di Provinsi Selatan 1. Maka rugi mereka yang diberikan amanah lalu tidak menggunakan amanah jabatan itu untuk mempermudah dirinya masuk surga. Ya. Tapi ingat, seorang Kapolri atau gubernur kapan juga dia dapat kalau dia bikin salah. Kenapa? Cuma sendiri dia. Mana Kapolri Indonesia? Itu sana, coba didapat. Maka saudara, mari terutama yang diberi amanah oleh negara dan rakyat Indonesia, gunakan untuk mempermudah kalian untuk masuk dalam surga. Oke. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Ini ada pertanyaan lagi Ustadz nih. Ya. Dari salah seorang, kita lihat sama-sama pertanyaannya apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kang Fauzi, saya ingin bertanya kepada Ustadz Dasaat Latif. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau seseorang itu sebagai pimpinan, dia lebih taat terhadap atasannya daripada mengayomi bawahannya atau anggotanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, pertanyaannya ini Ustadz menarik sekali karena mungkin dirasakan oleh semua orang. Ustadz, apa yang jadi hukuman jika seorang pemimpin lebih taat kepada pimpinannya bukan kepada anak buahnya? Bingung nih saat ini kan ada hierarki. Apa yang dilakukan apa hukumannya jika seorang pemimpin lebih taat kepada pimpinannya ketimbang anak buahnya yang dipimpin? Sebenarnya ketaatan seorang pemimpin itu bukan kepada anak buah atau pimpinan, tapi kepada kebenaran dan keadilan. Ya, aturan. Saya menjadi pemimpin perusahaan, saya tidak akan taat kepada
yang punya perusahaan, tapi saya akan taat kepada aturan yang telah disepakati. Kalau saya tidak taat, mengkhianati, tidak mengikuti aturan itu, kan konsekuensinya satu, saya dipecat. Iya, betul. Yang kedua, kalau itu berkaitan dengan pidana, maka saya akan berurusan dengan hukum. Itu di dunia. Tapi kalau kalau pelanggaran agama, di dunia saya jadi pemimpin. Bisa jadi saya lepas, bisa jadi saya lolos dari pengadilan, bisa jadi saya bisa berkompromi dengan hukum, bisa mainkan hukum. Tapi saya melakukan pelanggaran, menginjak-injak hak orang lain, tidak adil dalam memimpin, tidak amanah dalam memimpin, maka sanksi akhirat akan saya hadapi di akhir kelak. Saya bisa lolos di dunia, tapi percaya di akhirat tidak ada yang bisa lolos, karena di akhiratlah pengadilan dengan seadil-adilnya. Nah, sekarang kalau di Indonesia kan banyak. Kalau ngikutin aturan ternyata malah berakibat karirnya jadi berantakan, bagaimana Ustaz? Kita sebagai orang beragama kan Allah kasih akal, Allah kasih nurani, ya pikir mau selamat di dunia atau mau selamat di akhirat. Yang enak kan selamat dunia sampai akhirat. Dua-duanya, Tapi kalau posisi kita antara kalau saya berbuat jujur, kalau saya berbuat adil, kalau saya melaksanakan agama ini, resikonya saya dipecat. Maka kalau dia orang beriman, maka jabatan tidak akan menggoyahkan imannya. Dia akan katakan, goodbye jabatan, saya lebih cinta akhirat saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita dikuatin iman ya, seperti itu ya. Pada saat kita dapat pilihan yang atau kita mengalami kejadian seperti yang tadi ditanyakan oleh salah seorang yang bertanya kepada kita, salah seorang pemirsa kita nih Ustaz nih. Baik, kami memberikan kesempatan juga buat Anda untuk bergabung, memberikan pertanyaan ya. Nanti pertanyaan netizen akan saya wakili, saya akan tanyakan. Tapi sekarang kita istirahat dulu sebentar, nanti kami akan kembali lagi. Tetaplah di Ramadan Penuh Rahmat bersama Ustadz Dasat Latif hanya di Metro TV. Andai saja dia mengetahui dan melihat risiko kepemimpinan di akhirat kelak, tidak ada orang menjadi pemimpin. Kenapa? Saya jadi wali kota. Ketika saya tahu ada orang pengedar narkoba, ada orang pengedar khamar, ada orang bisnis prostitusi, perzinahan, dan saya tahu dan saya punya kuasa untuk saya punya kuasa untuk menghilangkan semua itu, lalu saya tidak lakukan. Demi Allah, semua orang berbuat dosa di sana, saya ikut menanggungnya di akhirat kelak. Allah. Makanya jadi pemimpin, satu kaki di neraka, satu kaki di surga. Bagaimana santap sahurnya? Sudah kenyang? Oh, ada yang masih belum juga Ustadz, masih dimasak. Jangan lupa, karena saat ini kan ada virus, ada si corona dan si covid menanti kita di luar rumah. Maka ingat, salah satu pesan dari WHO adalah menjaga daya tahan tubuh, imunitas kita. Bagaimana caranya? Mari sarapan, makan sahur dengan memenuhi kriteria 4 sehat 5 sempurna. Kalau nggak ada duitnya gimana Ustadz? Kalau duitnya nggak ada? Ada lah, insya Allah. Ada ya Ustadz ya? Kalau yang tidak ada, paling tidak memenuhi standar kesehatan 2 sehat saja. Sehat jasmani, sehat. Nah, ini perlu kita informasikan. Makan sayur-sayuran, makan buah-buahan, karena inilah sumber imunitas yang baik. Kadang-kala kita ini karena mau yang enak-enak saja, kadang sayur tidak enak rasanya, kita mau yang makanan cepat saji. Justru makanan cepat saji menurut para pakar ahli gizi, makanan cepat saji itu tidak bagus untuk daya tahan tubuh. Maka saatnya makan sahur, ibu-ibu perhatikan nilai-nilai gizi. 4 sehat 5 sempurna. Ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada susu, ada buah, ada sayur. Silakan. Baik. Terima kasih banyak Ustadz. Ustadz, ada yang mau bertanya nih Ustadz? Kita sama-sama simak pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Dasat, saya Iwan Purwanto dari Kelapa II Depok. Saya ingin bertanya, afwan Ustadz. Jadi kenapa posisi atau jabatan seorang pemimpin itu seringkali dianggap sebagai pencapaian tertinggi atau yang paling bergengsi? Bukankah yang paling penting dan utama dari seseorang itu adalah apakah dia termasuk orang yang amanah atau tidak? Begitu aja Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dia pertanyaannya Ustadz. Mengapa saat ini orang menganggap pemimpin
sebagai pemimpin adalah capaian tertinggi. Tapi seringkali mereka lupa akan amanah yang dipikulnya. Saya kira memang godaan dunia ini adalah satu di antaranya jabatan. Ya. Tapi tidak bisa generalisasi, dijadikan stigma secara umum bahwa orang semua berpikiran bahwa meraih jabatan itu adalah prestasi paling tinggi. Tidak semua. Ya, ada juga sebagian orang yang tidak senang dengan jabatan. Ada beberapa orang punya popularitas baik, punya duit, punya kompetensi. Tapi ketika saya tanya, kenapa enggak caleg? Saya merasa enggak cocok di situ. Saya enggak hidup di situ. Ada juga orang seperti itu. Nah, kenapa orang semua tergiur dengan jabatan? Coba lihat sehari-hari kita para pejabat. Ya, biasa saya ikuti kalau saya diundang pejabat. Ya pantaslah banyak orang mau mempertaruhkan segala-galanya untuk dapat jabatan. Punya ajudan. Itu coba lihat, handphonenya aja tuh dibawa sama ajudannya. Coba. Nah, punya mobil dinas, punya rumah dinas, semuanya sudah dibayar-bayarkan. Belum lagi namanya status sosial, nikmat sosial. Baru turun dari mobil semua orang ngantri mau jabat tangan dan mau foto sama dia. Ya, belum lagi apa yang kita katakan banyak orang cari muka. Biar barang salah, oh siapa, betul itu Pak. Begitu. Jadi wajar ketika ada orang mempertaruhkan segala-galanya untuk meraih sebuah kekuasaan. Tapi ketika andai saja dilihat dan dia tahu dan serta dilihat, ya, andai saja dia mengetahui dan melihat risiko kepemimpinan di akhirat kelak, tidak ada orang menjadi pemimpin. Kenapa? Saya jadi wali kota. Ketika saya tahu ada orang pengedar narkoba, ada orang pengedar khamar, ada orang bisnis prostitusi, perzinahan, dan saya tahu dan saya punya kuasa untuk saya punya kuasa untuk menghilangkan semua itu, lalu saya tidak lakukan, demi Allah semua orang berbuat dosa di sana, saya ikut menanggungnya di akhirat kelak. Allah. Makanya jadi pemimpin satu kaki di neraka, satu kaki di surga. Kalau saya tahu kebatilan dan saya biarkan, maka saya ikut menanggung dosanya. Jangan coba mau enaknya saja jadi pemimpin. Lihat kepala dinas, lihat mobil dinasnya, rumah dinasnya, gajinya, status sosialnya, pelayanannya. Jangan cuma dilihat itu, tapi bayangkan juga, ingatlah juga bagaimana hukuman bagi pemimpin di akhirat kelak. Iya, baik. Terima kasih Ustadz. Jadi ternyata menjadi pemimpin juga nggak gampang dan nggak mudah ya Ustadz ya. Nah, kembali lagi Ustadz, kalau tadi Ustadz sudah bicara mengenai kepemimpinan dari sisi jabatan, dari sisi kedudukan ya. Nah, tapi kan pada hakikatnya tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa kita ini adalah pemimpin Ustadz. Ya. Setidaknya untuk memimpin diri sendiri. Ya. Nah, apa yang bisa kita simpulkan Ustadz untuk diri kita sendiri, renungan diri kita sendiri pada kesempatan pagi hari ini, sehingga pada saat kesempatan itu datang atau memang qadarullah kita menjadi pemimpin, kita siap untuk mengemban amanah itu. Oke, pemirsa yang saya hormati, contoh paling ideal bagi seorang pemimpin buat kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda bayangkan bagaimana kesuksesan Rasulullah pada saat itu di Mekah, masyarakatnya meyakini 4 Tuhan. Latta, Manat, Uzza, dan Hubal. Lalu datang Rasulullah, tidak punya tim sukses, tidak punya dana politik, tidak punya partai, mampu menghilangkan 4 Tuhan ini menjadi Qul huwallahu ahad. Coba bayangkan. Nah, bayangkan lagi, dulu masyarakat jahiliyah Arab menganggap budaya perbudakan. Budak tidak ada nilainya, beda pembantu ya. Kalau pembantu kan digaji tiap bulan. Ini budak hak milik. Lalu datang Rasulullah mengatakan tidak ada perbudakan. Tidak ada perbedaan antara yang Arab dengan yang bukan Arab kecuali takwanya. Dan alhamdulillah berhasil. Dulu masyarakat Arab, khamar bukan cuma diminum, dimandi jadi budaya buat mereka. Datang Rasulullah mengajarkan khamar itu haram dan berhasil. Dulu sebelum Islam, masyarakat jahiliyah menganggap wanita adalah hina, wanita adalah aib. Wanita bahkan boleh diperjualbelikan.
Datang Rasulullah mengangkat harkat dan martabat wanita ketika mengatakan wanita adalah tiang negara, hancur wanita, hancur negara. Tegak wanita, tegak negara. Dan semua yang tidak masuk akal bisa diubah pada saat itu. Tapi Rasulullah mampu melakukannya. Tidak punya dana politik, tidak punya tim sukses, tidak punya partai, tidak punya kolega pada waktu itu yang bisa dijadikan bumper melindungi politiknya, kekuasaannya. Tidak. Semua tidak dimiliki. Lalu kenapa Rasulullah mampu berhasil? Sampai sekarang kita nikmati keberhasilan beliau. Karena beliau memimpin bukan karena ngambil kekuasaan pakai duit, bukan karena pakai partai, bukan karena nepotisme, tapi apa? Keteladanan. Jadi dakwah efektif itu bukan melalui lisan sesungguhnya, tapi yang paling efektif adalah keteladanan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Beliau memberikan contoh, bukan memberikan kalimat. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak henti-hentinya pujian kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak petunjuk di dalam Al-Qur'an dan juga dari sikap Rasulullah sehingga kita bisa selamat dunia akhirat. Baik itu sebagai diri kita pribadi, membina keluarga, dan juga pada saat kita mendapatkan amanah menjadi seorang pemimpin. Semoga yang disampaikan bermanfaat, dan sekali lagi kami juga di pagi hari ini kami mengucapkan juga kepada Anda selamat santap sahur dan selamat menjalankan ibadah puasa pada hari ini. Dan kami mohon maaf jika ada kesalahan kekhilafan. Terima kasih banyak Ustadz. Sesaat lagi Anda juga bisa menyaksikan Ustadz Yusuf Mansur bersama dengan Wirda Mansur dalam program Asmaul Husna hanya di Metro TV. Saya David Halik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz.